Salhuteru, musuh besar Nikita Mirzani, baru-baru ini menyampaikan beberapa pesan menohok terkait Nikita Mirzani melaporkan dugaan suap Reza Gladys terhadap aparat penegak hukum ke KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Ya, Fitri Salhuteru yang kini berada di kubu Reza Gladys menyatakan jika bukti rekaman suara yang dikantongi Nikita Mirzani itu hoaks atau fiktif. Fitri Salhuteru berani menjamin bahwa rekaman suara tersebut bukanlah Reza Gladys. Di sisi lain, buntut namanya ikut diseret dalam rekaman suara tersebut, Fitri Salhuteru menyatakan dirinya akan melaporkan Nikita Mirzani ke polisi jika laporan dugaan suap yang dilaporkannya tak terbukti. Fitri Salhuteru secara terang-terangan mengimbau Nikita Mirzani untuk fokus ke kasus hukum yang menjeratnya dan berhenti untuk membuat kasus tersebut semakin lebar. Untuk mengetahui pesan menohok lainnya yang disampaikan oleh Fitri Salhuteru, maka inilah 5 pesan menohok Fitri Salhuteru untuk Nikita Mirzani versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, bukti rekaman suara Reza Gladys diduga suap aparat penegak hukum telah beredar di sosial media. Namun, Fitri Salhuteru meyakini jika bukti rekaman suara soal dugaan suap Nikita Mirzani itu fiktif. Menurut Fitri Salhuteru, dirinya telah mengetahui dalang dari rekaman suara tersebut. Yang disebutnya bukanlah dari pihak Reza Gladys. Lantas seperti apa keyakinan Fitri Salhuteru? Benarkah dirinya mengetahui terkait rekaman suara yang dikantongi Nikita Mirzani tersebut? Oh, itu kan saya sudah 1.000.000% itu hoax. Ya. Tapi mengetahui nggak sih Kak itu suaranya? Ya itu diduga yang dilakukan oleh, saya panggilnya copet kan, copet sosmed itu yang menurut saya, dugaan saya menjual informasi hoax itu ke pihak terdakwa. Kalau orang mau ngomong apa aja kan bebas ya. Tapi itu suara punya siapa? Apakah suara yang yang diberikan itu penggalan atau penuh atau apa, bahasan awalnya itu apa gitu kan? Kalau itu suara Reza Gladys atau suaminya baru boleh dipertanyakan. Kalau suara-suara siapa aja bisa berbicara apa aja, bebas-bebas aja. Saya sudah mendengar dari orang yang direkam. Ya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Saya sudah diberikan keterangan oleh Mufid. Saya juga tanya ini suara siapa, dan itu bukan kakaknya Mufid ya. Itu ya orang lain yang mungkin ingin membela, dan itu rekamannya dipenggal. Dan tidak ada tuh tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh mereka, itu tidak ada. Makanya saya dukung untuk ini dituntaskan. Karena kan aparat negara juga difitnah nih. Saya juga ya, kalau misalnya penegak hukum nggak mau memproses, ya udah nanti saya aja yang bikin laporan. Biar jangan sembarangan ya. Buntut namanya ikut diseret dalam rekaman suara yang beredar. Fitri Salhuteru menyatakan dirinya akan melaporkan Nikita Mirzani jika laporan dugaan suap tak terbukti. Ya, secara tegas Fitri Salhuteru menyatakan akan menuntut Nikita Mirzani karena namanya telah dibawa-bawa dalam permasalahan tersebut. Ya, saya mendukung sekali pihak berwajib ini memproses laporan ini. Karena kan nama saya juga disebut-sebut ya. Kalau memang ini berproses sampai akhir nanti, ya saya akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa, terutama kalau memang dugaannya ini rekaman itu dilakukan oleh orang yang memang memberikan informasi kepada saya dengan tujuan untuk memeras Dr. Reza juga, ya dia akan saya laporkan. Kalau sampai ini diproses dan tidak terbukti, saya akan menuntut. Saya yang akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa. Fitri Salhuteru tegaskan Nikita Mirzani untuk fokus terhadap kasus yang tengah menimpanya dan tidak mengalihkan hal-hal lain yang justru semakin memperkuat kasus. Ya, menurut Fitri Salhuteru, kasus yang dilaporkan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki itu telah melebar kemana-mana. Lantas seperti apa pesan tegas Fitri Salhuteru untuk Nikita Mirzani? Itu bukan bukti baru ya. Itu tuduhan tidak berdasar. Itu bukan bedakan mana bukti baru, mana
tuduhan yang menurut saya hanya untuk mengecoh perhatian aja, bahwa ada tuduhan-tuduhan yang disangkakan oleh pihak terdakwa itu ya sah-sah aja lah. Itu bukan bukti baru, itu fitnah, tuduhan yang tidak berdasar ya. Nah ini kita harus pertegas ya, yang mencoreng persidangan ini kan dilakukan oleh pihak terdakwa. Nah ini kan akan menjadi catatan, ya sudah kita perhatikan aja lah, apalagi nanti perbuatan-perbuatan dalam persidangan ini kan dicatat ya. Kita kan setiap adanya persidangan hari Kamis ini selalu ada aja cerita gitu kan, selalu ada aja yang membuat ini netizen Indonesia ini menjadi teracak-acak emosionalnya ya. Nah saya mengatakan itu untuk kita itu nggak usah kaget kalau nanti dalam persidangan ini ada gebrakan-gebrakan baru lagi apa gitu. Niat saya itu kepada masyarakat ya, netizen dunia maya khususnya, sudahilah kita itu untuk menggiring opini yang tidak mengedukasi masyarakat Indonesia. Yuk kita fokus kepada jalannya persidangan agar kita bisa mendengar, menyimak, kan katanya butuh keadilan nih, butuh keadilan terdakwa ini, bagaimana kita bisa melihat dengan jernih, terang benderang masalah ini kalau setiap persidangan itu ada aja giringan opini yang sebetulnya tidak mendidik. Tetapi kalau pihak dari terdakwa ini selalu mengalihkan fokus, akhirnya apa? Mereka tidak fokus kepada pembelaan, menurut saya ya, tidak fokus kepada pembelaan dirinya sendiri untuk melepaskan tuduhan terhadap pemerasan dan TPPU-nya gitu. Itu sih menurut pendapat pribadi saya seperti itu ya. Dalam kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan TPPU yang dilaporkan oleh Reza Gladys, Nikita Mirzani diketahui merasa curiga bahwa majelis hakim dan JPU berat sebelah atau tidak adil dalam mengadili kasusnya. Namun, Fitri Salhuteru menilai jika persidangan tersebut sudah berjalan adil. Saya rakyat yang mewakili rakyat yang lain. Saya memang bukan perwakilan rakyat, tetapi izinkan saya juga membela rakyat ya. Terutama dalam tuduhannya tidak fair katanya. Teman-teman media semua kan hadir nih di dalam persidangan. Kan saya bertanya bagian mana yang menurut perwakilan dewan yang terhormat ini persidangan ini tidak fair. Bagian mana? Saya juga kepengen tahu. Karena kan saya datang ke dalam persidangan itu. Saya mendengarkan, saya melihat, menyaksikan. Saya juga pengen tahu bagian mana yang dirasa tidak fair. Makanya kan saya ajak, ayo sekali-kali kita datang ke persidangan biar bisa menilainya dengan objektif. Dari awalnya adanya pelaporan, penahanan di PMJ dan sampai bergulir di persidangan kan kita menyaksikan semua. Bagian mana yang tidak fair itu saya bertanya gitu. Tapi ya sudahlah, saya rasa beliau sudah menyadari bahwa ini bukan perkara skincare saja ya. Tanda kutip bukan hanya masalah skincare saja. Alasan skincare yang digadang-gadang di bawah itu kan saya sudah jelaskan bahwa saya pun punya klinik di sini, dulu pun saya pakai produk itu dan itu bukan produknya Dr. Reza Gladys. Kalau memang ada produknya Reza Gladys yang diumumkan oleh BPOM melanggar aturan, tentu saya tidak akan berdiri di samping dia. Saya akan berdiri di barisan terdepan orang-orang yang menyelamatkan masyarakat katanya. Itu ya. Tapi saya tidak tahu, tidak pernah mendengar produk Reza Gladys itu melanggar aturan. Kalau yang dibawa-bawa itu kan Riberskin, bukan produk dia. Itu dipakai untuk treatment di kliniknya, termasuk klinik saya dulu pernah pakai. Itu sih, Bapak Dewan maaf ya. Mudah-mudahan udah paham nih sekarang. Fitri Salhuteru secara belak-belakan menyinggung Nikita Mirzani yang menurutnya tidak kebal hukum. Ya, seperti diketahui selama ini Nikita Mirzani disebut kebal hukum, lantaran dalam kasus yang menjeratnya, Nikita Mirzani pasti berhasil bebas. Namun, menurut Fitri Salhuteru, tidak ada orang yang kebal hukum. Siapapun akan dapat ganjaran atas perbuatannya di pengadilan. Lantas seperti apa singgungan Fitri Salhuteru? Nggak ada, saya nggak ada, tidak ada yang kebal hukum di Republik ini, baik saya atau Samira atau yang lain, nggak ada. Kita jangan selalu mengatakan bahwa ada orang kebal hukum, nggak ada yang kebal hukum.
Jadi media juga jangan terlalu menguatkan stigma itu ya. Nah, kita udah kebukti nih, jangan begitu. Saya melihat ujian Dr. Reza ini ya sebagai pelapor di dalam hal ini tuh ya, orang yang nggak pernah bermasalah, orang yang nggak pernah ribut sana sini harus berhadapan dengan kasus sebesar ini. Ya, insya Allah sih Dr. Reza dan suami tabah dan tawakal dalam menjalankan proses ini. Semoga cepat selesai. Saya yakin banget selalu yang diutarakan oleh mereka juga kan kebenaran akan menemukan jalannya. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.